Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tata Fadilah dengan membiang kode di Nah, pada video kali ini saya akan mereview salah satu media pembelajaran matematika yang saya buat menggunakan aplikasi Makromedia PS8 Tools. Nah, dalam materi ini saya mengambil bangun ruang sesi datar materi pembelajaran matematika kelas 8. Ini adalah tampilan awal dari media saya. Sebelum ke tampilan awal, ada tampilan loading. Nah, setelah loading selesai, baru masuk ke tampilan awal. Kita klik mulai untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini ada tampilan menu, ada petunjuk yang dimana gunakan kursor mouse untuk memilih dan mengklik objek, gunakan keyboard untuk menginput data, klik Ctrl plus Enter jika animasi tidak berjalan. Lalu kita kembali, adapun KIKD-nya, dimana kompetensi dasar dari pembelajaran ini adalah menurunkan rumus untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sesi datar, kubus, balok, prisma, dan limas, lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sesi datar, kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, pada profil ada data diri saya, dan dosen pengampu pada mata kuliah media pembelajaran matematika ini adalah Ibu Deltavia MPD. Nah, pada media ini saya membagi materi menjadi 4 kali pertemuan yang dimana setiap pertemuannya dengan bangun ruang yang berbeda-beda. Pada pertemuan pertama ada bangun ruang kubus. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan gambar manakah yang menunjukkan permukaan dari kubus. Nah, betul, kardus memiliki 6 permukaan bidang datar. Lalu bagaimana cara mencari luas permukaan kubus? Di sini kita diminta untuk mengubah kardus menjadi sebuah jaring-jaring kubus. Dan kita tentukan ada 6 buah persegi pada jaring-jaring kubus. Dan kita diminta untuk mengingat luas persegi. Maka dapat kita tentukan luas permukaan kubus yaitu 6 kali luas persegi atau 6S kuadrat. Lalu kita masuk pada volume kubus. Di sini ada 8 buah kardus dan kita diminta untuk menyusun 8 buah kardus menjadi 1 buah kardus besar. Lalu kita analisis dari 8 kubus terbentuk kubus berukuran 2 x 2 x 2 dengan volume 8 satuan kubik. Maka apabila 2 merupakan tusuk kubus yang dilambangkan dengan S, maka volume kubus dapat kita tentukan yaitu S pangkat 3. Lalu kita masuk ke pertemuan kedua, ada bangun ruang sisi datar yaitu balok. Nah, di sini kita kembali diminta untuk menentukan gambar manakah yang berbentuk balok. Lalu muncul pertanyaan bagaimana cara mencari luas permukaan dan volume dari kardus yang berbentuk balok ini. Kita diminta untuk mengubah kardus tersebut menjadi sebuah jaring-jaring balok yang dimana terdapat 6 buah persegi panjang. Dan kita diminta untuk mengingat luas persegi panjang kembali yaitu panjang kali lebar. Maka dapat kita tentukan luas dari permukaan balok ini adalah luas dari masing-masing bangun persegi panjang pada jaring-jaring balok yang dijumlahkan, sehingga luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Lalu kita masuk ke volume balok. Dibutuhkan berapa banyak kubus agar volume balok terpenuhi. Nah, di sini kita dapat memenuhi balok dengan 12 kubus kecil.
Nah, sehingga dapat kita analisis dari 12 balok kita susun menjadi balok berukuran 3x2x2 dengan volume balok yaitu 12 satuan kubus. Nah, sehingga dapat kita tentukan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi dengan volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Lalu kita masuk ke pertemuan ketiga yaitu prisma. Bagaimana mencari luas permukaan dan volume prisma? Nah, kita diminta lagi untuk mengubah prisma menjadi sebuah jaring-jaring prisma. Dan di sini adalah prismanya adalah prisma segitiga. Karena alas dan tutup prisma kongruen, maka alas sama dengan tutup. Sehingga luas permukaan prisma dapat kita cari dan menghasilkan luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Lalu volume prisma. Di sini saya menggunakan bantuan sebuah balok yang kita potong balok tersebut menurut diagonal bidangnya sehingga menjadi 2 bagian, sehingga dapat kita tentukan volume prisma yaitu luas alas kali tinggi prisma. Lalu kita masuk ke pertemuan keempat. Di sini ada bangun ruang sisi datar limas. Bagaimana mencari luas permukaan dan volume limas segi 4? Nah, kita diminta untuk mengubah limas segi 4 menjadi sebuah jaring-jaring limas segi 4. Ada catatan kecil di sini. Luas permukaan limas dapat dicari dengan cara menjumlahkan luas bangun datar dari jaring-jaring yang terbentuk. Nah, karena limas segi 4 ini ada 2 macam bangun yaitu persegi dan segitiga, maka dapat kita tentukan luas permukaan limas yaitu luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Lalu kita lanjut masuk ke volume limas. Di sini kita menggunakan bantuan dari kubus. Kita potong kubus sesuai dengan diagonal ruangnya. Maka akan terbentuk 6 buah limas segi 4. Sehingga dapat kita cari volume limas yaitu sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, sekian dari review media pembelajaran matematika menggunakan Makromedia Flash yang saya buat. Di sini terdapat tombol keluar jika kita sudah selesai menggunakan media ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya review dari media pembelajaran yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.